Saya kira sektor pertanian itu sektor yang sangat strategis dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Bahkan menurut saya bangsa ini akan bangkit kembali melalui pertanian. Dan kita juga tidak boleh lupa lebih dari 50% rakyat kita itu petani. Tanpa kita mengetahui posisi kita hari ini kan kita tidak mungkin tahu apa yang kita harus lakukan besok kan. Jadi kita harus tahu posisi kita hari ini, kita harus tahu posisi kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan nasib petani kita hari ini bagaimana untuk kita langkah ke depan. Kalau seandainya saya nanti jadi dipilih, ya saya jelas harus mencari bersama kawan-kawan terobosan-terobosan baru supaya. Saya sependapat dengan apa statement Bapak sebagai pemimpin di negara ini. Sebelum Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, saya sendiri sebagai pencinta dan penggemar Bapak sebagai calon pemimpin masa depan di saat dulu Bapak sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Terkait apa yang menjadi statement Bapak, yaitu untuk fokus ke sektor pertanian, digarap untuk negara ini lebih maju, itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu adalah betul sesuai dengan fakta yang saya alami sebagai petani di negara Indonesia ini, Bapak Presiden yang saya hormati. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya perkenalkan, saya nama Iwayan Rinayu, petani dari Buleleng, Bali. Tentu keseharian saya adalah berkutat dengan beberapa pelaku-pelaku pertanian dan saya dampingi para petani, saya sharing ilmu, saya belajar dari petani yang lebih senior, saya berbagi kepada petani yang belum menjadi petani tentunya kalau mereka mau menjadi petani. Karena menurut saya ketika sektor pertanian ini menjadi fokus pemerintah kita, terlepas juga dari ada sektor keamanan yang harus terus dipertahankan, saya yakin negara ini akan ada perubahan. Tapi belakangan ini kita pahami semua, banyak beberapa pejabat di negeri ini membahas masalah politik mereka agar 5 tahun ke depan mereka terpilih menjadi pejabat kembali. Sehingga apa yang menjadi tujuan Bapak sebagai presiden terkadang akan terabaikan. Itu pun tidak dari orang luar, bahkan dari orang-orang yang masuk di kabinet Bapak. Bapak Presiden yang saya hormati, berkenankanlah hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Saya acungi jempol berkat adanya Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mampu mewujudkan swasembada pangan di negara ini. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak sebagai Panglima tertinggi di negara ini. Yang pertama, benahi juga regulasi sektor pertanian itu sendiri. Jangan sampai ada pengusaha besar melakukan usaha besar dari hulu sampai hilir, sehingga petani hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri dan bahkan hanya menjadi budak oligarki di negerinya sendiri. Bapak yang terhormat, saya sedikit tidaknya kelahiran saya tahun 70-an. Tentu saya lahir juga di zaman mertua Bapak, di zaman Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Patut Bapak tiru apa yang beliau lakukan. Perusahaan besar tidak harus mencetak dari hulu sampai hilir, sehingga petani-petani lokal juga bisa menikmati kue atas apa yang menjadi hasil bumi di negeri ini. Perbaiki regulasi, buat juga undang-undang atau kepres di mana keikutsertaan petani lokal ketika ada perusahaan besar yang bergerak di sektor pertanian itu wajib melibatkan 50% produksi dari petani sekitar atau dari petani dalam negeri itu sendiri. Inilah yang adil menurut kami sebagai warga petani di Indonesia. Karena sampai saat ini beberapa contoh yang ada di negeri ini, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertanian, baik itu kelapa sawit dan yang lain sebagainya. Mereka garap dari hulu sampai hilir, sehingga petani di dalam negeri ini di tanahnya sendiri hanya jadi pekerja dengan beberapa hal yang harus mengikuti SOP perusahaan itu sendiri. Tapi mereka tidak mendapatkan kue dari hasil bumi yang diolah
di atas tanah negeri anak Indonesia ini. Bapak Presiden, ketika perusahaan-perusahaan besar itu melakukan sebuah usaha dari hulu sampai hilir, mereka hanya mencari pekerja. Mereka tidak akan mengambil hasil dari petani sendiri itu ketika tidak ada sebuah aturan yang melindungi petani lokal itu sendiri. Bapak Presiden yang saya hormati, saya tidak hanya menuntut pemerintah untuk bagaimana membuat kepres atau anggota DPR untuk membuat undang-undang. Tapi saya siap diajak kerjasama membuat percontohan-percontohan kecil sehingga petani-petani kecil yang ada di kampung-kampung juga bisa sejahtera, mandiri dari bagaimana mereka memproduktifkan lahan-lahannya yang sampai saat ini masih terbengkalai. Saya sendiri adalah pencinta penghobi tanaman paneli, kopi, dan juga cengkeh dan yang lain sebagainya. Tentu saya dilahirkan dari kakek saya seorang pejuang 45, seorang petani, dan juga pengusaha jual beli hasil bumi. Dari sini saya berpikir bahwa negara harus hadir kepada petani. Negara juga harus hadir memberi payung hukum terhadap petani. Dan di sini juga tidak hanya untuk undang-undang di mana mewajibkan perusahaan besar membangun usaha besar untuk bagaimana juga memberikan sedikit hasil kepada petani lokal itu sendiri dengan sistem kemitraan yang tadi saya sampaikan. 50% perusahaan yang membangun hulu yang besar dan hilir yang besar harus mencari produksi dari petani. Tentu petani juga harus dibina, harus dipandu, harus diberdayakan oleh pemerintah. Dan perusahaan-perusahaan besar pun itu harus turut andil untuk bagaimana menyediakan lapangan pekerja dan juga memberdayakan petani sekitar. Sehingga kita akan bisa sukses menjadi negara maju. Karena apa? Kita tahu semua ada hukum bisnis untung rugi. Kita perusahaan jalan, petaninya juga akan bisa jalan. Saya punya konsep untuk bagaimana membangun sistem pertanian hulu dan hilir dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga andil seorang warga negara Indonesia juga bisa berperan aktif untuk bagaimana memajukan negara ini. Tidak hanya pemerintah mencari pajak saja dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak mempertimbangkan bagaimana nasib para petani itu sendiri. Karena ketika perusahaan besar diberikan kebebasan, tentu pemerintah diuntungkan dengan mendapatkan pajak dari usaha besar. Tapi secara kemanusiaan, secara keadilan, petani itu dirugikan. Contoh, ketika ada satu perusahaan besar, mereka garap dari hulu sampai hilir, tapi tidak ada payung hukum untuk bagaimana juga melibatkan masyarakat petani lokal, maka semakin hari orang yang menggeluti profesi pertanian ini akan mati suri. Kita menjadi anak negeri di kaya raya yang agraris ini akan semakin mati suri. Pemerintah juga harus turut bertanggung jawab ketika setiap tahun generasi muda kita tidak lagi mau menjadi petani, karena petani identik hanya menjadi beberapa budak oligarki perusahaan yang tidak memberikan pertimbangan untuk bagaimana memberikan nilai persentase yang positif pada petani itu sendiri. Di sini saya tidak menuntut bahwa perusahaan harus diberikan tekanan, karena juga usaha itu juga sebagai investasi untuk bagaimana meningkatkan sebuah ekonomi daerah itu sendiri. Perusahaan jalan, petani jalan, Indonesia akan semakin maju. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalaupun saya salah, harap dimaklumi karena saya anak petani. Tapi saya tidak hanya memberikan omong-omong, tapi ketika pemerintah juga mengikutsertakan saya terlibat untuk membuat master plan, untuk membuat pemberdayaan, percontohan bagaimana kita bisa mandiri, energi dan juga pertanian. Saya siap diajak untuk berpraktek, bukan hanya omong-omong. Saya siap untuk diajak mengeksekusi sebuah program sektor pertanian dari hulu sampai hilir. Tapi tidak ada yang dirugikan, tapi bagaimana kita bisa diuntungkan sama-sama.
Salam Rahayu, suksema.